upacara di Minangkabau yang sangat terkenal, upacara pernikahan, di mana terbangunnya rumah tangga, pertemuan antara wanita dengan laki-laki yang membangun rumah tangga melalui pernikahan. Namun pernikahan itu memiliki berbagai-bagai upacara di Minangkabau, mulai dari meninjau sampai nantinya manta, pembawaan ke rumah mertua. Banyak. Salah satu di antaranya yang paling penting juga yaitu marak marapulai anak daro atau marak pengantin. Ada namanya ini macam-macam ini. Ada yang babako, ada yang marak marapulai, ada yang bamintuo. Namun itu tergantung di daerah masing, namun pengertiannya sama. Secara umum di Minangkabau, pengantin laki-laki dan perempuan itu, yang perempuan itu memakai sunting. Kemudian yang laki-laki memakai salu atau destar. Sebagai tanda dia bahwa jadi mempelai raja sehari. Namun ada yang ganjil di pesisir selatan, yaitu di Indrapura sebagai sebuah wilayah bekas kerajaan Kesultanan Indrapura yang hidup sampai sekarang, malah marapulai di sana pakai sunting. Jadi ganjil menjadi tanda tanya bagi generasi kita sekarang. Namun insya Allah kita telah melakukan penelitian dan mencari-cari jawab mengapa itu terjadi semenjak tahun 90-an. Dan insya Allah kita telah mewawancarai salah satunya misalnya Bujang Sabaleh Datuk Makudum yang di zaman tahun 90 beliau ini juru bicara dari Kesultanan Indrapura sekaligus juru bicara dari Manderubiah. Terdapat perbedaan-perbedaan cerita namun benang merahnya sama. Apa benang merahnya? Bahwa Indrapura itu adalah negeri kebesaran kesultanan. Nah, itu nanti ada hubungan dengan posisi Rapulai yang pakai sunting. Menurut Bujang Sabaleh di tahun 93 kalau saya tidak salah, tatkala kerajaan Indrapura itu masih bernama Teluk Kuala Aipuro. Di sebelum tahun abad ke-16. Belum di tempat sekarang, masih berada di seberang Palinggam. Maka pulanglah seorang anak pisang dari kerajaan Indrapura. Anak pisang ini mencari kampung bapaknya. Yang menurut beliau adalah anak dari Cindul Mato. Telah menjadi penguasa di daerah Bugis atau Makassar. Dia pulang ke kampung membawa tanda diberi oleh ibunya air sebotol. Apa pesan ibunya? Carilah kampung bapakmu, pemilih bapakmu. Dengan tanda nanti air ini, volume sama, beratnya sama, itulah kampung bapakmu. Berjalanlah dia dari sana, di laut dia naik perahu, mulai dari Sulawesi sana sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sumatera. Akhirnya bertemulah dia sebuah sungai dan ditimbangnya air di sana. Masih kurang. Maka air itu bernama kurang sedikit, yang sekarang kita kenal dengan air dikit, perbatasan Indrapura dengan Muko-Muko. Akhirnya dia sampai ke Indrapura, dan di waktu itu di Indrapura yang memerintah sebagai sultan, karena tidak ada keturunan laki-laki adalah wanita. Bergelar Tuan Kudusi. Dan belum kawin, dia masih muda. Belum dewasa lah gitu, tapi diwalikan oleh kakeknya sebagai sultan. Sultan Firmansah. Kemudian setelah datang anak Cindur Mato tadi, yang namanya menurut nama waktu itu Arung Masubah. Bertemu dia dengan putri ini, kemudian dia jelaskan siapa dia diterima di Istana Indrapura. Dan kemudian dalam proses waktu, malah dia direncanakan untuk dinikahkan dengan sultan wanita di Indrapura tadi, atau penguasa Indrapura yang bernama Tuan Kudusi tadi. Namun dengan satu ketentuan, karena Arung Palaka ini, anak pisang ini adalah raja di Bugis, tentu dia pakai kebesaran di kepalanya. Karena dia mau menikah dengan raja di Indrapura, raja wanita, tentu akan rendah martabat Raja Indrapura kalau dia tetap pakai mahkota dari kerajaan Bugis itu. Maka ada satu permintaan dari si kakek tadi. Kalau kamu mau menikah dengan cucu saya ini, yang sekarang duduk sebagai Sultan Indrapura atau Raja atau Ratu, maukah kamu untuk mengikuti suatu syarat? Apa syaratnya? Dalam bahasa Indrapura disebut turun satakik tanggo, atau kalau di Minang turun sarantiang. Kamu buka lambang mahkota kerajaan kamu,
dan kamu diberi sunting waktu jadi Marapulai. Karena dia mengingini menikah dengan sang raja, sang ratu tadi, dia ikuti dan pakailah dia sunting. Kemudian setelah proses pernikahan terjadi, cerita punya cerita, rupanya dia hebat Arung Palaka ini dalam memimpin. Sehingga seluruh keluarga kerajaan waktu itu cenderung agar dia yang menjadi raja, bukan istrinya. Maka sepakatlah dan dilantiklah dia sebagai Sultan Indrapura dengan gelar Sultan Gagar Alam Sah. Semenjak itu menjadi tradisi di tengah masyarakat, Marapulai itu bersunting mengikuti kebiasaan. Versi lain lagi menurut Azhar P. Sultan Bakhtiar Abbas, bahwa datanglah seorang raja dari luar untuk meminang putri Indrapura. Orang Indrapura menolak karena dia datang dari luar. Namun sang raja ini berkeras ingin juga. Maka diberi syarat seperti tadi juga. Agar yang masuk ini tidak lebih tinggi penampilannya daripada Sultan Indrapura, daripada para menteri atau nenek mamak dan 20 di Indrapura. Diberi syarat salah satunya, dia samping syarat lain, maukah dia untuk turun satakik tanggo. Yaitu mahkotanya dibuka, mahkota rajanya, kemudian waktu mempelai dia diganti dengan sunting. Jadi hampir sama dengan tadi. Orang Indrapura, bangsawan Indrapura tidak mau orang masuk itu penampilannya lebih tinggi dari mereka yang berkuasa di Indrapura. Dan semenjak itu menjadi kebiasaanlah tradisi di tengah masyarakat. Masyarakat biasa pun ikut meniru, menjadikan suntiang itu sebagai aksesoris orang yang menjadi pengantin. Jadi prosesi atau acara di dalam pernikahan itu selalu diawali dengan proses syariat dulu, menikah. Namun mungkin susunannya beberapa hal berbeda di macam-macam negara. Tapi yang penting itu karena orang yang akan diantar bakatawan atau bara-ara itu adalah suami istri. Kalau tidak dosa menurut syariat, maka berarti dia sudah menikah. Kemudian nanti mempelai laki-laki di rumah bakonya. Diberi sunting itu oleh bakonya dengan prosesi disirami limau segala macam. Kemudian setelah di rumah bako, wanitanya juga begitu. Di rumah bakonya pula, di pakaian itu sama dengan kita dimanapun. Kemudian dari rumah bako nanti yang wanita berangkat ke rumah orang tuanya. Dari rumah orang tuanya berangkat ke tempat bako yang mempelai laki-laki. Dijemput, kemudian dari sana itu disebut bara-ara atau bakatawan. Digiringlah dengan musik mereka dalam pakaian pengantin tadi. Dibawa ke rumah. Jadi upacara pemasangan sunting itu dipasangkan di rumah bakonya. Di rumah bako masing-masing ini. Kalau yang wanita itu sudah lumrah saja. Di painan ke apa tetap di rumah bakonya. Tapi yang laki-laki di sana sebenarnya di rumah bako itu sini laki-laki sama. Cuma di sana bedanya yang dipasangkan itu sunting. Aksesorisnya kan gitu. Kalau prosesinya sama. Bagaimana kawin di Padang, anak daro rapula itu, kapan dipakainya sama. Cuma yang berbeda alat itu. Warisan yang ditinggalkan yang sangat berbeda dengan daerah lain. Walau malah di pesisir selatan sendiri. Sangat berbeda. Maka nilai kekinian ini harus kita pertahankan. Karena kembali tadi, martabat orang Indrapura. Artinya di belakang Marapulai Basuntiang tadi, Indrapura itu tidak mau direndahkan. Jadi ini sangat penting bagi generasi muda Indrapura untuk mempertahankan Marapulai Basuntiang itu. Di samping arti penampilan yang memberikan nuansa berbeda dengan tempat lain. Karena kita pelajari tadi dari latar belakang sejarah bermacam versi cerita, benang merahnya orang datang jangan pernah merendahkan orang Indrapura. Maka itu kita berharap ini tetap dipertahankan di Indrapura. Karena yang paling berkepentingan di sana adalah harkat dan martabat orang-orang Kesultanan Indrapura. Kemudian aksesoris pakaian apapun di Minangkabau itu mempunyai nilai. Ada nilai yang terkandung di belakang aksesoris yang kita pakai itu. Salah satunya misalnya suntiang rapulai tadi.
Suntiang Rapulai tadi kan jelas itu bahwa dalam penampilannya melihatkan betapa hebat dan gagahnya seorang laki-laki. Diberi aksesoris demikian. Apa nilai di belakang itu? Semakin banyak sunting yang dipakainya, semakin beratlah beban tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya. Bajurai-jurai seperti sunting itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam proses waktu. Itulah nilai sunting tadi. Tapi kita sudah sepantasnya untuk tetap mempertahankan ketradisian itu. Apa gunanya kita pertahankan? Seperti tadi, nilai-nilai yang terkandung di belakang ketradisian itu membentuk jati diri dan karakter manusia. Dengan semakin banyaknya kita tinggalkan cara-cara tradisi itu, kita rasakan sekarang. Generasi muda kita mulai tidak punya pegangan, kehilangan jati diri. Jati diri itu sebenarnya tidak ada sulit. Apa jati diri orang pesisatan misalnya? Orang Indrapura. Kalau itu dirubah, hidupnya akan kacau itu. Misalnya makanan. Kita ini punya jati diri makanan ikan misalnya. Kalau kue-kue juga tradisi kan. Tapi ada generasi muda yang kehilangan jati diri, minum paginya fried chicken. Makanan barat. Di mana kacaunya dari selera mungkin bisa diatur. Tapi dari tanggung jawab finansialnya belum tentu. Anak yang belanja itu bapaknya gajinya 100 cuma. Cocoknya goreng pisang pagi. Tapi karena dia udah minum pagi 75.000, ya kacau lah hidup rumah tangga. Itu contoh.